Hai, senang sekali Sarmin dapat bertemu kembali dengan Brosis semuanya. Di video kali ini, Sarmin akan mencoba memberikan tips ya, langkah-langkah kecil untuk menjadikan kesehatan kamu lebih baik. Nah, apa saja yang Brosis konsumsi selama sehari ini? Apakah makanan sehat, 5 porsi buah sayur, ataupun makanan junk food dan makanan cepat saji? Nah, apakah Bro dan Sis adalah orang yang aktif? Jadi kalau untuk orang yang aktif, itu tantangan pola makannya itu bervariasi ya, bisa karena sibuk, jadi lebih suka makan junk food, kemudian waktu yang terbatas, kemudian pilih makanan juga terbatas, dan melewatkan waktu makan karena sibuk, terlalu aktif, jadi waktu makan juga kadang-kadang terlewatkan. Itulah tantangan pola makan orang yang aktif. Nah, tahukah Bronsis bagaimana kebiasaan makan orang di Indonesia? Itu ada 22% mengkonsumsi minyak dan lemak lebih tinggi dari idealnya. Jadi lebih suka makan makanan yang berlemak. 22% lebih tinggi. Kemudian yang konsumsi protein nabati masih lebih rendah 21% dari anjuran yang dari kesehatan WHO. Kemudian ada 95,5% belum terpenuhi kebutuhan buah dan sayurnya. Wow. Jadi orang-orang Indonesia itu suka makan minyak lemak ya, karena suka makanan santan-santan, kemudian juga makan yang konsumsi protein nabati yang rendah, dan jarang ada yang mengkonsumsi buah dan sayur. Nah, apa akibatnya? Itu akan mengakibatkan kelebihan berat badan atau obesitas. Kemudian juga kekurangan gizi dan defisiensi mikronutrisi. Jadi 1 dari 5 orang dewasa itu akan terkena obesitas. Nah, kita coba melihat ilustrasi gambar ini. Oke. Body Bronsis itu hanya satu. Tubuh kita hanya satu. Dan tidak ada spare part yang mampu menggantikan kalau spare part kita rusak. Jadi sayangilah tubuh kita dan spare part kita dengan memulai langkah-langkah kecil supaya kita mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Itu dengan mempunyai nutrisi yang cukup, dan harus wajib mempunyai nutrisi yang cukup. Karena untuk orang yang aktif seperti Bronsis itu lebih membutuhkan asupan gizi berkualitas dan lengkap untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Jadi kita perlu atau wajib mempunyai nutrisi yang bagus atau nutrisi yang seimbang. Jadi pola makan gizi seimbang kita, biasa kita makan ada makanan pokok, ada lauk pauk, buah, dan sayuran. Nah, itu fungsi-fungsinya. Kalau lauk pauk kita mengkonsumsi itu mengandung makronutrisi atau protein lemak yang berperan penting dalam pertumbuhan dan kesehatan. Kemudian kalau buah dan sayur kita konsumsi itu mengandung mikronutrisi. Itu ada vitamin, ada mineral, juga ada fitonutrisi dan serat yang berperan dalam memperlancar proses metabolisme dan menjaga daya tahan tubuh. Sedangkan makanan pokok kita makan itu mengandung makronutrisi karbohidrat yang berperan sebagai sumber energi. Itu adalah pola makan gizi seimbang. Nah, kemudian kita coba kembali, apakah kita semua itu ada mengkonsumsi yang seimbang, lauk pauk, buah, sayuran, makanan pokok? Kalau dalam sepiring makanan kita, makanan pokok dan sayuran itu harus seimbang. Kemudian lauk pauk dan buah itu harus lebih sedikit. Tetapi ya seperti kita ketahui, orang Indonesia kebanyakan makanan pokok itu nasi itu lebih banyak daripada sayuran. Ini sudah tidak seimbang. Oke. Kemudian kita juga harus perlu konsumsi air putih yang berkualitas, minimal 8 gelas per harinya, atau sesuai dengan kebutuhan setiap individu dan lingkungan kita. Jadi fungsi air ini adalah berperan dalam memindahkan zat gizi ke organ tubuh dan sel-sel kita. Oke, jadi ingin asupan gizi seimbang sesuai dengan gaya hidup aktif dan Bronsis, kita perlu makanan tambahan. Solusinya adalah mempergizi kita dengan asupan makanan tambahan.
Mengapa kita perlu meal replacement, makanan tambahan? Itu menjaga keseimbangan energi yang optimal, lebih mudah mengontrol porsi kita, praktis untuk gaya hidup yang aktif, memberikan rasa kenyang dengan asupan protein, lemak sehat, dan serat. Gizi seimbang dengan karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Nah, di manakah kita bisa menemukan makanan tambahan atau suplemen yang mempunyai fungsi-fungsi atau kandungan-kandungan yang ada di slide berikut ini? Oke, itu kita membutuhkan kandungan protein lebih tinggi yang dari tanaman. Oke, karena kandungannya itu mempunyai 17-18 gram isolat protein kedelai per sajian, supaya kita mempunyai otot tanpa lemak. Jadi selama penurunan berat badan kita, otot kita bisa tetap kencang. Kemudian formulanya bisa mengenyangkan karena ada penambahan protein dengan 6 gram serat. Rasa kenyang lebih lama dengan asupan protein nabati. Praktis dan cepat, cukup campur dengan air untuk mendapatkan nutrisi yang komplit. Jadi juga ada asupan gizi seimbang dengan cara yang mudah. Rasa yang beragam, diuji dan ditambahkan rasanya baru. Rasa baru yang unik itu adalah dari Bodiki dari Nutrilite. Yang ada rasa baru, rasa berry. Bodiki ini ada 3 rasa, coklat, cafe latte, dan berry. Bodiki dari Nutrilite ini tanpa pengawet, tanpa pemanis buatan, dan tanpa pewarna sintetik. Jadi dalam satu sachet ini ada 12 vitamin dan 8 mineral. Juga ada 6 gram serat. Mempunyai protein yang bisa membantu rasa kenyang, kemudian non-GMO, halal, dan aman untuk dikonsumsi. Yang penting tanpa lemak trans. Jadi dengan konsumsi 1 saset aja kita sudah bisa mencukupi gizi kita dalam 1 hari, minimal 1 saset. Kemudian ditambahkan lagi Nutrilite High Protein, adalah protein yang tepat untuk diri proses. Karena dari Nutrilite High Protein ini mempunyai kandungan 9 asam amino esensial. Jadi asam amino esensial itu adalah yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Kita penting untuk menambahkan dari suplemen. Dan Nutrilite High Protein ini kualitasnya terjaga. Kombinasi unik dari kacang kedelai, kacang polong, dan gandum. Dia menghasilkan PDCAAS sama dengan 1 atau Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score, ya, dengan punya skor 1, nilai maksimal. Yang maksudnya apa yang kita konsumsi ini mudah diserap dan dicerna oleh tubuh kita. Nah, protein ini bisa berfungsi untuk orang yang mengkonsumsi inginkan diet tinggi protein, jadi supaya mampu mengelola berat badannya dengan lebih baik. Dengan mempunyai protein yang cukup tinggi ini bisa membantu mempertahankan massa otot selama penurunan berat badan dan memberikan rasa kenyang lebih lama. Dan juga kita jangan lupa tambahkan Nutrilite Double H. Itu ada dengan 12 vitamin, 10 mineral, dan 22 fitonutrisi. Dalam satu kemasan ini terdiri dari 3 suplemennya. 3 suplemennya itu ada vitamin, ada mineral, dan ada fitonutrisi. Dan tablet yang lebih kecil, ini next generasi ini lebih kecil, dia mudah ditelan dan ada rasa peppermint yang nyaman di lambung. Dan yang terpenting mempunyai keseimbangan warna dari fitonutrisi. Jadi ada keseimbangan dari serat kita. Terdiri dari 5 spektrum warna. Yang tambahan barunya adalah warna ungu dari ambil buah-buah berry. Kemudian juga mempunyai antioksidan yang tinggi. Kemudian Nutrilite Double S ini mempunyai antioksidan tinggi sehingga bisa menangkal radikal bebas yang berlebih dan bisa membantu melindungi sel di dalam tubuh kita karena ada phytoprotect, jadi kombinasi dari rosemary, turmeric, dan Sophora japonica yang telah dipatenkan. Di produk luar tidak dapat menggunakan kandungan tersebut. Ini kita bisa melihat ya, setelah diteliti dari phytoprotein ini diambil lebih dari 10.000 tanaman dan melakukan lebih dari 20.000 kali tes untuk mendapatkan kombinasi terbaik dari rosemary, Sophora japonica, dan kunyit. Yang diharapkan adalah hasil 100, ternyata setelah kita teliti mendapatkan hasil 275, jadi sangat tinggi sekali hasilnya. Kemudian jangan lupa untuk
mengkonsumsi Nutrilite Green Trim untuk kalau kita ingin mengecilkan lemak di perut kita atau visceral fat ya. Kalau kita ingin diet, ingin menurunkan berat badan, itu mudah-mudah gampang. Yang paling sulit adalah lemak di perut kita. Jadi kita perlu suplemen yang khusus untuk menghancurkan lemak di perut kita atau di pinggang kita. Jadi kita perlu Green Trim. Itu karena dia mengandung fucosantin dari alga coklat. Jadi sehingga bisa membantu meningkatkan metabolisme pembakaran lemak tubuh kita. Terbuat dari EGCG dengan teknologi Green Select Phytosome. Jadi bisa membantu membakar lemak, terutama area perut dan pinggang. Oke, di sini dengan studi kliniknya, karena manfaat ekstrak teh hijau untuk menurunkan berat badan lebih maksimal ya dengan menggunakan ekstrak teh hijau itu dengan kode GTEP. Kalau dengan placebo, dengan obat-obatan itu hasilnya tidak begitu maksimal. Kalau kita mengkonsumsi suplemen yang ada ekstrak teh hijau dengan phytosome, yaitu dengan green tea tadi, maka setelah 24 minggu total penurunan berat badan kita menggunakan GTEP ada 11,8 kg. Sedangkan dari placebo hanya 5,9 kg. Kemudian kalau untuk ukuran pinggang dengan menggunakan ekstrak teh hijau dengan phytosome, kalau untuk pria mengecil 11,4 cm, sedangkan pada wanita 8,3 cm. Kalau yang menggunakan placebo hanya 4,6 untuk pria dan wanita 1,5 cm untuk yang menggunakan placebo. Jadi bisa membuktikan bahwasanya dengan ekstrak teh hijau yang mempunyai phytosome itu mampu memberikan hasil yang lebih maksimal. Nah, jangan lupa kalau untuk kita ingin diet yang menggunakan diet karbo, ya kita perlu Nutrilite Carb Broker yang mengandung fasolomalamin dari white kidney bean dan tauci dari kacang kedelai. Oke, jadi produk ini digunakan sebelum makan yang tinggi karbohidrat untuk membantu menghambat penyerapan kalori karbohidrat. Jadi sebelum makan kita konsumsi 1 atau 2 tablet ya, dari Carb Broker ini supaya menghambat penyerapan kalori dari karbohidrat. Jadi di sini bisa diilustrasikan ada fasololamin yang mampu mencegah kerja enzim pemecah pati-patian di dalam lambung, dan tauci bisa mencegah kerja enzim pemecah gula dalam usus. Oke. Kemudian untuk yang perlu serat tinggi kita bisa tambahkan Nutrilite High Fiber, yaitu mengandung 4 gram serat yang terdiri dari serat larut dan serat tidak larut. Seperti kita ketahui, serat itu ada 2, yang serat larut dalam air dan serat tidak larut dalam air. Jadi dengan Nutrilite High Fiber ini sudah lengkap, ada serat larut dan serat tidak larut. Kemudian terbuat dari ekstrak chisori yang mengandung inulin yang bermanfaat untuk kesehatan pencernaan. Jadi dia bisa membantu mengatasi bakteri-bakteri yang tidak baik dan tidak mengandung rasa. Jadi dapat dicampurkan dengan makanan ataupun minuman apapun. Disarankan 1-2 saset per harinya. Dan jangan lupa optimalkan gaya hidup yang lebih sehat dari proses semuanya dengan 6 gaya hidup: aktivitas, stres, pola tidur, pola makan, pola pikir, dan diet. Itu semua harus dikontrol, dijaga. Nah, bagaimana sih kita menjaga aktivitas kita? Yaitu tipnya kita harus tidak terasa berat untuk berolahraga. Jadi bisa kita bagi-bagi minimal 1 hari 30 menit olahraganya. Jadi menurut WHO menganjurkan orang usia dewasa yang sehat harus melakukan olahraga minimal 150 menit per minggunya. Jadi kita bisa bagi-bagi, bukan langsung 1 hari 150 menit dan kemudian kita berhenti 1 minggu. Itu juga bukan termasuk aktivitas yang baik. Harus dibagi ya, minimal 5 kali dalam seminggu. Dan stres. Jadi stres untuk zaman sekarang ini sudah menjadi bagian kehidupan. Jadi bagaimana mengendalikan stres, itulah yang paling penting. Di tipnya adalah cobalah menemukan hobi semuanya. Dengan berpikir positif
dengan olahraga dan meditasi atau yoga. Jadi mengendalikan stres itu adalah penting. Dan pola tidur. Jangan suka begadang, karena begadang tidak ada gunanya. Tidur yang cukup, minimal 7-9 jam setiap hari. Dan berkualitas, bukan asal-asal tidur. Harus yang berkualitas, ya, supaya membuat kita mampu menjaga kesehatan kita lebih baik lagi. Jadi tipnya adalah ciptakan suasana yang nyaman dengan memberikan ruangan gelap atau sunyi dengan suhu yang nyaman, jangan terlalu dingin dan jangan terlalu panas, yang sedang-sedang saja. Hindari makan besar atau berat sebelum jam tidur, ya, termasuk makan atau minuman dengan kafein tinggi ataupun alkohol ataupun bergas, supaya kalau kita tidur itu tidak menimbulkan sendawa. Dan pola makan harus dijaga. Kapan proses makan itu sangat pentingnya dengan apa yang proses makan. Jadi kapan kita makan sama pentingnya dengan apa yang kita makan. Jadi biasakanlah memulai hari dengan sarapan yang bergizi. Yaitu minimal kita harus mengkonsumsi di pagi hari itu 1 saset body key. Kemudian berikanlah jeda 3-4 jam di antara waktu makan. Jadi kalau kita sarapan jam 7 pagi, minimal jam 11 kita baru mulai makan siang. Dan sebelum tidur, 3 jam sebelum tidur, kita sudah harus minimal makan malam. Kemudian juga kita harus menjaga pola pikir kita. Jadi kita harus memiliki kepercayaan diri dalam kemampuan untuk mengubah perilaku. Akan memudahkan mengadopsi gaya hidup yang baru, yang lebih sehat. Tipnya adalah jadikan berpikir positif sebagai prioritas. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang memberikan dukungan dan motivasi serta lingkungan yang positif. Jadi berpikirlah positif. Nah, yang terakhir adalah diet. Diet itu harus tinggi karbohidrat yang punya seratnya, kemudian kaya protein, dan kita harus konsumsi lemak yang sehat. Jadi yang terpenting adalah ketahui tipe diet dan proses semuanya, supaya untuk mengatur jenis dan proporsi makanan guna mencapai tujuan atau target berat badan sesuai dengan kesehatan optimal. Nah, banyak orang yang sering mengatakan diet itu susah, diet itu tidak semuanya bisa menurunkan berat badan. Dan mengapa? Karena diet tidak tepat. Jadi sebelum itu kita ketahui dulu tipe diet kita masing-masing. Di sini ada beberapa saran, ya, beberapa uji yang bisa membuat kita ketahui tipe diet kita sendiri. Ini ada contohnya berapa usia durasi semuanya. Kalau kita di bawah 35 tahun berarti skor kita 0. Kalau kita sudah di atas 50 tahun berarti skor kita 30. Dan kita di sini bisa coba sendiri, ya. Kalau keterangannya itu hasilnya skor kita lebih besar dari 60, berarti kita harus mengkonsumsi diet karbo. Kalau kita kecil dari 60 berarti diet lemak. Oke? Nah, dan aturlah asupan kita. Kalau kita sudah ketahui tipe diet kita yang karbo, maka kurangilah karbo. Kalau kita ketahui diet kita diet lemak, berarti kurangilah lemak. Nah, di sini ada saran penyajian. Kalau untuk yang diet lemak, diet karbo, ya, diet karbo itu disarankan makan konsumsi nasi merah setengah cangkir, ya, per porsinya. Kemudian ayam panggang. Kenapa bukan ayam goreng? Karena dengan ayam goreng itu tidak bagus. Makanan panggang lebih bagus. Itu hanya 90 gram atau sebesar satu persegi satu kotak itu kartu joker, ya, bentuknya, ya, lebih kurang. Kemudian segenggam tumis sayuran atau 125 gram, kemudian 1 telur goreng. Kalau untuk diet rendah lemak, berarti kita harus kurangi yang goreng-goreng, yaitu dengan ikan dikukus, kemudian telur juga direbus, dan segenggam brokoli rebus. Oke, demikianlah yang bisa saya berikan tips untuk langkah-langkah kecil menuju kesehatan yang lebih baik. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.